Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 240592257. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai rekrutmen dan seleksi manajer internasional. Rekrutmen dan seleksi manajer internasional itu merupakan aspek strategis dalam manajemen sumber daya manusia global. Mengingat tingginya risiko dan biaya yang ditimbulkan apabila penugasan internasional mengalami kegagalan. Jadi, jika manajer yang ditempatkan di luar negeri tidak mampu beradaptasi, maka dampaknya bisa besar bagi perusahaan. Karena itu, proses rekrutmen dan seleksi harus sangat hati-hati, mempertimbangkan budaya, karakter individu, dan lingkungan negara tujuan. Adapun 4 materi pembahasan dari materi kali ini, yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen dan seleksi manajer internasional. Yang kedua, bagaimana rekrutmen dan seleksi manajer internasional berbeda dari manajer yang berbasis lokal. Yang ketiga, isu gender, etnisitas, variasi lintas budaya, dan pembangunan ekonomi dalam rekrutmen dan seleksi manajer internasional. Dan yang keempat, resesi global telah memengaruhi pola rekrutmen dan seleksi bagi manajer internasional. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari rekrutmen, seleksi, dan manajer internasional. Rekrutmen merupakan proses untuk menentukan kebutuhan perusahaan terhadap kualifikasi kandidat dan menarik pelamar yang sesuai melalui penyusunan deskripsi pekerjaan, spesifikasi individu, dan strategi pencarian kandidat. Sedangkan pengertian dari seleksi adalah tahap berikutnya, yaitu memilih kandidat terbaik dari pelamar yang tersedia melalui evaluasi keterampilan dan atribut mereka. Jadi seleksi yang baik itu harus efektif, efisien, dan adil, termasuk dalam konteks manajer internasional. Sedangkan manajer internasional itu sendiri merujuk pada individu dari negara asal perusahaan yang dikirim bekerja ke luar negeri selama untuk beberapa tahun. Adapun beberapa kriteria untuk rekrutmen. Yang pertama itu dari perusahaan. Biasanya kebutuhan itu ditentukan oleh strategi global dan lokal, struktur organisasi dan budaya perusahaan. Jadi MNC terpusat mencari manajer berorientasi ke terpusat, sedangkan yang terdesentralisasi butuh manajer fleksibel dan mandiri. Yang kedua itu biasanya kriterianya berasal dari sifat penugasan. Itu bisa berupa dari durasi, lokasi, tujuan, dan kompleksitas penugasan. Misalnya transfer pengetahuan, integrasi, pembukaan kantor baru, atau mungkin joint venture. Itu hal-hal tersebutlah yang menentukan kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga ada kriteria kandidat. Yang biasanya itu dipertimbangkan dari motivasi, misalnya dari segi karir, finansial, dan minat wilayah, kesesuaian nilai dan minat jangka panjang. Kriteria yang keempat itu isu hukum yang harus memperhatikan regulasi ketenagakerjaan dan imigrasi di negara tujuan, termasuk batas izin kerja, larangan perekrutan non-lokal, atau jaminan sosial untuk third country nasional. Selanjutnya, seleksi untuk kandidat posisi internasional. Metodenya itu ada dua. Yang pertama ada metode informal dan metode formal. Metode informal itu sering digunakan berdasarkan koneksi pribadi atau senioritas, misalnya sistem confirmation. Biasanya itu kurang adil dan tidak akurat dalam menilai kemampuan kandidat. Yang kedua, metode formal, lebih andal, seperti seleksi berdasarkan pengalaman atau keterampilan, tapi tidak menjamin keberhasilan di penugasan internasional. Jadi kemampuan lintas budaya itu biasanya sulit diajarkan, sehingga metode ini cocok sebagai kriteria awal, disertai dengan metode lain. Selanjutnya, tes dan ujian. Pendekatan objektif meliputi wawancara oleh berbagai pihak, referensi dan tes kemampuan bahasa, kemampuan lintas budaya, penilaian psikologis, dan asesmen center. Tentang utamanya itu sulit mensimulasi pengaruh budaya secara akurat. Jadi seleksi khusus untuk kelompok kurang beruntung penting untuk memastikan proses efektif, efisien, dan adil. Yang ketiga ada Third Country Nationals atau TCN. Itu biasanya dipilih untuk menempatkan orang terbaik tanpa keterikatan kantor pusat atau negara tuan rumah. Dianggap lebih netral dan mampu mengembangkan pola pikir global, namun lebih sulit direkrut dan diintegrasikan. Selanjutnya, seleksi berdasarkan kemampuan spesifik. Dapat menghambat biaya pelatihan, tapi berisiko melewatkan kandidat unggul di bidang lain. Selanjutnya ada profil manajer internasional ideal. Biasanya manajer internasional ini harus memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya, empati, fleksibilitas, toleransi terhadap ketidakpastian dan tergantung
kemampuan kewirausahaannya. Selanjutnya ada isu keragaman dalam rekrutmen dan seleksi internasional. Biasanya isu tersebut terdiri dari eh, gender dan etnisitas, dari keluarga dan keuntungan dan kerugian merekrut wanita dan minoritas, serta adanya perkembangan dari dunia. Selanjutnya ada The Changing International Manager. Jadi materi ini membahas mengenai evolusi peran manajer internasional di era globalisasi. Apakah mereka berkembang menjadi kelompok khusus yang tanpa akar dan implikasinya bagi HR dalam rekrutmen serta seleksi. Biasanya itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan adanya penolakan ide tanpa akar, serta ada faktor pengaruh mobilitas seperti generasi, usia, dan fase karir yang mempengaruhi mobilitas manajer internasional. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam rekrutmen, yang dimana HR perlu fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik posisi dan kompetensi, serta mengakui keberagaman konteks penugasan. Dan yang terakhir, globalisasi sebagai keadaan pikiran. Globalisasi lebih tentang sikap dan aktivitas global seseorang daripada jumlah penugasan internasional. Jadi riwayat penugasan itu kurang menentukan dibandingkan mindset global. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, rekrutmen dan seleksi manajer internasional adalah proses kompleks yang melibatkan budaya, hukum, psikologi, dan keluarga. Jadi keberhasilan perusahaan dalam globalisasi sangat bergantung pada pemilihan kandidat yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.